ya, baik Pak Arif. Eh, Pak Arif mengajar mata pelajaran apa Pak Arif? Dasar-dasar desain komunikasi visual. Dasar-dasar desain komunikasi visual di kelas 10 DKV 3 Pak. Nah, Pak Arif sudah membuat RPP atau belum nih? Sudah. Oh sudah. Baik Pak Arif, di dalam RPP itu tentunya ada tujuan pembelajaran. Nah, coba mungkin Pak Arif bisa menyebutkan tujuan pembelajaran di dalam pembelajaran yang akan nanti saya observasi kelas. Oh iya Pak, di sini kan ketika saya mengajar untuk dasar-dasar komunikasi visual berkaitan dengan materi desain logo dan sketsa logo, saya dibagi menjadi 2 siklus atau 2 pertemuan. Untuk siklus pertama itu tujuan pembelajaran saya itu pertama melalui pembelajaran materi dan video yang ada pada aplikasi. Siswa dapat menganalisa karya desain komunikasi visual tentang jenis logo dengan baik. Yang kedua, melalui pembelajaran materi dan video yang ada pada aplikasi, yaitu Articulate, siswa dapat menganalisa karya desain komunikasi visual, sketsa, dalam mendesain sketsa logo dengan baik. Sedangkan untuk di siklus kedua, yang saya harapkan, melalui pembelajaran materi dan video yang ada pada materi pembelajaran, siswa dapat menganalisa desain logo dengan baik. Lalu yang keduanya, melalui pembelajaran materi dan video pada aplikasi, siswa dapat menganalisis tools yang ada pada aplikasi yang digunakan, yaitu Adobe Illustrator, dalam membuat sebuah desain logo dengan baik. Lalu melalui pembelajaran materi dan video yang ada pada aplikasi, siswa dapat mendesain logo melalui aplikasi Adobe Illustrator dengan baik. Begitu banyak ya tujuan pembelajarannya. Iya. Tetapi kan itu mungkin tidak akan bisa tercapai dalam satu waktu Pak ya. Iya, makanya khusus untuk anak SMK gitu Pak. Karena anak SMK itu dituntut untuk paham materinya dulu, lalu bisa praktek juga, yaitu ada pengetahuan, ada keterampilan. Makanya di siklus pertama saya tekankan untuk pengetahuan untuk dasar-dasarnya, di siklus kedua saya buat untuk praktiknya untuk mengasah keterampilannya Pak. Oh ya, baik Pak. Nah, mengenai tujuan pembelajaran saya sudah memahami ya Pak ya. Nah kemudian di dalam area pengembangan yang hendak dicapai itu apa nih kira-kira? Area pengembangannya saya pengen siswa itu menjadi kreatif. Siswa itu menjadi kreatif, mulai dari pengenalannya itu siswa itu mengenali jenis logonya kayak gimana, arti dari logo ini, arti dan maksud tujuannya itu kayak gimana. Sebenarnya siswa juga dalam materi tersebut, siswa juga dapat menganalisis arti dari warna, arti dari garis, maknanya kenapa logonya kayak gini, biar bisa paham itu Pak. Ya. Jadi area pengembangannya di seputar itu ya logo. Logo Ya. itu mungkin macam-macam ya Pak ya. Nah logo itu dibuat oleh siswa atau bisa mengadop dari yang sudah ada di internet itu. Nah, untuk pertemuan untuk sebagai tahap observasi, siswa itu menganalisa jenis-jenis logo yang ada di internet. Dia bandingkan nih, kenapa logo A sama logo B ini berbeda. Contoh untuk watermark logo, untuk tekstual logo, ini kenapa berbeda. Mereka paham oh artinya kayak gini, artinya kayak gini. Udah beres kayak gitu, mereka bisa melakukan amati gitu modifikasi Pak. Jadi mereka bisa modifikasi dari logo yang sudah ada dengan arti yang berbeda. Contoh dari logo A dia rubah asalnya teks menjadi ada gambar, ada ini. Jadi kan berbeda makna gitu Pak. Itu dari segi materi apa ya. Kalau dari pembukaan awal mungkin Bapak ada hal-hal yang disampaikan kepada siswa. Nah, untuk pembukaan seperti biasa Pak, untuk tahap pembukaan, ketika tahap pembukaan kan kita pertama ada pembukaan yaitu menyapa dulu, udah kayak gitu kita melihat kehadiran siswa seperti itu, memantau apakah siswa itu siap untuk belajar atau tidak. Betul Pak. Udah gitu, sudah ketika siswa sudah siap belajar, saya suguhkan tujuan dari pembelajaran apa sih hari ini tuh yang akan mereka capai itu. Jadi mereka tahu. Sesudah mereka tahu dari tujuan pembelajaran, saya kaitkan, saya kasih pertanyaan pemantik untuk memancing
seberapa paham sih mereka dari pengalaman mereka tentang materi yang akan saya sampaikan. Iya, iya. Ada lagi mungkin? Itu dari sisi pembukaan. Setelah pembukaan, saya udah mulai masuk kegiatan inti. Saya tampilkan beberapa video, baik audio, berupa video. Saya tampilkan untuk siswa melihat. Jadi sensor motorik sama pola pikir itu berpikir gitu Pak. Setelah siswa menyimak, saya kasih beberapa pertanyaan, saya ngasih apakah siswa paham atau tidak. Oleh itu saya lanjut lagi Pak ke KKPD. KKPD itu kan untuk zaman sekarang ini biasanya untuk guru-guru zaman sekarang udah tidak zaman bagi saya menggunakan paper. Makanya saya selipkan berhubung saya di jurusan DKV, saya selipkan berbagai CIP. Itu siswa bisa men-scanning barcode ketika di-scan dia buka link itu terdiri dari LKPD. Dan di LKPD tersebut tuh terdapat materi secara lengkap, terdapat soal dan latihan soal sehingga bisa memancing siswa untuk lebih paham. Sudah lebih paham, mereka ketika mengerjakan LKPD juga mereka bisa buka aplikasi yang saya sudah sediakan yang berbasis smartphone yang sudah terinstall di HP mereka. Itu sudah secara gamblang menjelaskan materinya apa, udah gitu ada latihan soal juga, ada di dalam materi ada berbentuk teks, ada berbentuk video yang bisa mereka baca atau bisa mereka dengarkan. Sudah beres, mereka sudah paham, ada tahapan evaluasi. Ketika ada tahapan evaluasi atau post test, saya mengetes sejauh mana sih mereka paham materi. Jadi di kurikulum Merdeka ini diharapkan guru itu kan bertindak sebagai instruktur gitu kan, bukan sebagai fasilitator. Jadi si guru itu hanya menjadi yang saja. Tuntutan di kurikulum Merdeka ini, guru tidak harus mengajarkan A sampai Z, tapi berdasarkan dari pemerintah itu guru hanya memfasilitasi saja. Biarkan kebebasan anak untuk berpikir. Guru hanya mengarahkan siswa. Jangan sampai jauh dari kontekstual yang diterapkan. Udah beres, mereka mengerjakan latihan soal juga saya buat menggunakan barcode. Nah, udah beres semua, ada tahapan refleksi Pak. Di tahapan refleksi tersebut, siswa men-scanning seperti barcode, siswa memberikan pendapat. Apa sih yang mereka pahami di materi tersebut, dan tingkat kepuasan pengajaran atau ada masukan yang kita terbuka Pak. Begitu saya review berdasarkan data tadi, siswa beres, saya tutup, dan itu hasil pembelajarannya. Nah, itu kan area pengembangan yang kita pengen. Ini mungkin tadi strategi yang dipersiapkan atau apa itu Pak? Strategi yang saya persiapkan Pak. Oh, itu yang tadi disebutkan tadi seperti materi dibuatkan video tutorial, kemudian dibuat barcode dan sebagainya. Iya, jadi sudah dijawab ini tentang pertanyaan yang ketiga, yaitu strategi yang dipersiapkan itu ya. Iya. Nah, tapi kalau saya baca di RPP Bapak yang buat, alangkah baiknya nanti itu di dalam RPP itu, terutama di pembukaan itu dituliskan atau dicantumkan mengenai kemampuan tingkat emosional siswa, kemudian tingkat kepedulian siswa kepada rekannya. Kan kalau misalkan di dalam pembelajaran itu ada siswa yang sakit, nah Bapak mengimbau nanti itu ya di dalam pembelajarannya itu kepada siswa yang sakit mohon bisa ditengok, gitu kan, itu suatu kepedulian ya, disarankan seperti itu. Kemudian di pembelajarannya di situ harus dicantumkan diferensiasi, karena bahwa siswa itu kan ada dua Pak ya. Iya. Yang mempunyai satu adalah mempunyai kemampuan secara alami, kemudian kemampuan kodrat
zaman gitu ya. Nah, kita itu harus membangkitkan potensi-potensi secara alaminya apa. Meskipun misalkan di Bapak itu potensinya ada di cenderung di DKV, tapi siapa tahu dia itu mempunyai kemampuan potensi lain. Nah, Bapak bisa mengorek sampai ke arah sana potensinya itu. Siapa tahu siswa itu nanti berhasilnya di bidang yang lain, bukan hanya di DKV saja. Kemudian yang berikutnya yaitu mengenai pembelajaran siswa berdiferensiasi, yaitu kemampuan siswa itu berbeda-beda Pak. Ada yang visual, ada yang kinestetis, ada yang audio. Nah, itu bisa dicantumkan di situ ya, di dalam RPP-nya. Oh, ini termasuk ke dalam pembelajaran secara visual. Oh, ini termasuk ke dalam pembelajaran secara audio visual, audio. Kemudian ini pembelajaran secara kinestetis. Nah, di tengah pembelajaran itu bisa Bapak supaya anaknya tidak jenuh itu bisa membangkitkan supaya anak itu bagaimana kepercayaan dirinya muncul kembali. Artinya ada ice breaking Pak. Jadi ice breakingnya dimunculkan gitu ya. Kemudian dipenutup juga sama gitu, nanti dikaitkan direfleksikan ke siswanya pembelajaran selama yang Bapak terangkan itu apa masalah-masalahnya, kemudian minta masukan-masukannya, kemudian diberikan tugas-tugasnya kalau memang itu ada tugas gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada tugas, cukup dilaksanakan di sekolah karena sifatnya praktek Pak ya. Karena praktek itu Bapak langsung menilai kalau sudah LKPD ini jelas ya. Nah, itu mungkin catatan dari RPP Bapak. Saya ingin sekali melihat tampilan Bapak nanti di kelas. Nanti kita observasi bagaimana penampilan Bapak dengan apa yang sudah dikondisikan di dalam RPP. Tadi masukan-masukan dari saya mohon dicantumkan Pak ya, supaya ketika saya observasi itu akan terlihat oh ini termasuk ini bagiannya, oh ini termasuk ini bagiannya. Jadi terlihat gitu, tuntutan dari RPP itu jelas, dari mulai pembukaan, kemudian dari mulai materi siklus 1, siklus 2 sampai ke penutup gitu. Nah, itu mungkin Pak saya sudah tidak sudah ingin langsung melihat penampilan Bapak. Kira-kira kapan itu Pak ya kita bisa ke kelas itu Pak? Palingan hari Kamis sekarang. Oh iya, baik Pak. Dan saya catat di sini ya, Bapak akan tampil di hari Kamis tanggal berapa sekarang? Tanggal 8, Senin 8, 9, 10, 11, tanggal 11 Pak ya. Tanggal 11 Mei ya Pak ya. Nanti kita coba untuk melihat penampilan Bapak sesuai dengan langkah-langkah yang ada di RPP itu. Begitu. Ya, jadi mohon persiapkan dari sekarang Pak ya. Siapa? Dari RPP-nya dan materi, termasuk dari kesiapan dari alat dan bahannya itu yang paling utama itu. Supaya dalam penampilan pembelajaran itu kita sudah yakin gitu ya, yakin dengan penampilan Bapak dan anak-anak juga bisa memahami secara penuh gitu ya. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih Pak Arif atas percakapan hari ini. Sebelum masuk ke kelas kita diawali dengan percakapan supaya apa? Supaya nanti itu tidak menjudgment gitu, menghukum. Oh Pak Arif salah, katanya itu harus begini. Tapi kan kita ada komunikasi lebih enak gitu ya. Ini kemudian ini yang harus diperbaiki gitu ya, di RPP-nya apa yang harus dicantumkan. Begitu mungkin Pak Arif ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak Arif bisa datang menemui saya di sela-sela kesibukan Pak Arif sedang mengajar mungkin ya. Tapi kondusiflah anak-anak sekarang itu ya. Gitu saja mungkin Pak Arif. Saya mengucapkan terima kasih, sampai ketemu nanti di hari Kamis ya. Jam berapa itu kira-kira? Mulai dari jam 7 Pak. Boleh lah, nanti kita komunikasi lagi lewat WA Pak ya. Jam 7 lewat ya setengah 8 mungkin ya, karena anak-anak dipersiapkan terlebih dahulu. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Arif. Selamat, nanti kita ketemu lagi di hari Kamis. Terima kasih ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Masih pada semangat? Ya. Masih. Ada yang masih ngantuk, ada yang masih habis bulan puasa, biasanya tidurnya subuh atau malam. Ada yang masih kayak gitu nggak? Ada. Ada. Wah, nah sekarang mah harus belajar normal. Nah, sebelum kita belajar, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan, Alfi dipimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Doa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada yang hadir? Ada. Ada. Coba saya bisa absennya dong. Sambil dilihat ya. Gis, Hadir. Alfi, ada, Amel, Hadir. ada, terus Aksi, Hadir. ada, Aura, ada, Cindy, Delvia, oke, terus Dena ada, Dila ada, Fajar, mana Fajar? Oh, ada, ya, Fatia, ada, Fikri, Hadir. Ira, mana Ira? Izin apa? Izinnya kenapa tuh? Acara keluarga. Acara keluarga. Ya. Ada surat nggak? Ada. Nah, kalau nggak ada surat, orang tuanya atau nggak isanya suruh hubungi bapak. Untuk sementara di apain dulu aja ya, biar kalau ada konfirmasi, kalau cuma via WA temennya tanpa ada bukti otentik, itu ya. Terus Keza, Hadir. ada Lutfi, Hadir. ada Mika, Hadir. oke, Dafa, ada Tafi, Robi, Calvin, terus Fardan, oke, Muhammad Tur, Cuk, Bila, Hadir. oke, Naswa, Ada Pak. Naswa mana? Ada. Di Aceh, masih mudik. Iya. Naswa tuh udah berapa minggu dia mudik? Dua. Dari Lebaran sebulan. dari sebelum Lebaran 2 minggu. Ya. Oh, aturan di sekolah ketika kalian begini maksimal ini 3 hari. Maksimal ini 3 hari. Jadi kalau lebih dari 3 hari, mohon maaf harus ada surat susulan. Dan itu pun bisa disetujui atau tidak oleh sekolah. Kenapa namanya izin itu enggak sampai 2 minggu, enggak sampai 1 bulan. Kalau seandainya 1 bulan atau bahkan 2 minggu lebih, ngapain buat sekolah kalau banyak izin? Iya nggak? Ya. Ya kan? Wayahna apain dulu ya? Oke. Terus Najwa, Hadir. Bintara, ada Raden, Hadir. Rapid, Ratu, Hadir. Revan, Salwa, Hadir. Tiara, Hadir. Kirby, Hadir. Zia, Hadir. mana Zia? Ada yang mudik nggak kemarin? Ada yang mudik nggak? Orang Cimahi semua kalian lagi. Oke, untuk pertemuan hari ini yang bakal kita bahas yaitu tentang desain logo.
Tahu nggak logo? Tahu. Kayak gimana sih? Logo PDI. Kayak gimana sih logo? Tahu nggak arti sebuah logo? Maknanya arti logo itu apa sih? Lambang, terus apa lagi? Simbol, terus apa lagi? Identitas. Udah kayak gitu. Kenapa sih tiap logo itu harus selain sebagai identitas, sebagai lambang, harus punya apa lagi? Arti. Udah arti apa lagi? Ada jawaban. Ada satu jawaban yang ya kalau dapat saya kasih gift deh tadi setelah pembelajaran. Harus punya apa satu lagi? Paling penting apa? Mau logo itu kata orang jelek, kata orang bukan. Apa lagi tuh? Satu, inti dari sebuah logo itu harus punya apa? Punya nama, Nama. Oke, bisa Anda logo SMK 3 itu kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu, kenapa ada warna ini, kenapa ada garis-garis, kenapa perpaduannya kayak gini, kenapa kayak gitu, harus punya apa? Selain nama, ciri khas pembeda, terus apa lagi? Ada yang bisa? Kalau yang bisa saya kasih gift loh. Dia belum belajar. Makna dan filosofi. Ketika kalau kalian buat sebuah logo, tahu logo Pertamina? Ada yang tahu logo Pertamina? Ada warna apa aja? Merah artinya pertama Turbo. Dia filosofi merah itu apa? Artinya apa? Membara. Dia punya visi untuk membara membangun Indonesia. Hijau apa? Kalau produknya apa? Hijau. Pertalite. Artinya apa? Dia tuh humble. Kalau dari menurut saya baca. Biru artinya apa? Pertama kan, dia mempunyai arti apa? Luas. Dan produknya juga warna biru. Itulah arti sebuah logo. Jadi sebuah filosofi, visi misi perusahaan itu dapat terkandung di sebuah logo. Singkatnya, logo tersebut itu adalah mencerminkan identitas sebuah perusahaan. Isi dari sebuah logo. Oke, selanjutnya ada tujuan pembelajarannya. Coba tujuan pembelajarannya. Bi, baca. Pertama, Melalui pembelajaran materi dan video yang ada pada media pembelajaran, siswa dapat menganalisa karya desain komunikasi visual jenis-jenis logo dengan baik. kedua, Melalui pembelajaran materi dan video yang ada pada media pembelajaran, siswa dapat menganalisis karya desain komunikasi visual, sketsa dalam desain, sketsa logo dengan baik. oke, yang pertama tujuan pembelajaran, harapan kita ketika memulai pembelajaran pertama yaitu melalui pembelajaran materi dan video yang ada pada media pembelajaran, siswa dapat menganalisa karya desain komunikasi visual jenis-jenis logo dengan baik. Jadi kalian, saya harapkan kalian dapat menganalisa jenis logo. Yang kedua, melalui pelajaran materi dan video pada media pembelajaran, Anda dapat menganalisa karya desain komunikasi visual dalam sketsa logo dengan baik. Jadi kalian bakal menganalisa desain orang dulu, lalu kalian bakal membuat sebuah sketsa logo. Itu yang diharapkan di pembelajaran hari ini. Jelas? Oke. Coba kalian perhatikan video menjadi bagian yang sangat penting dari sebuah brand. Logo merupakan sebuah identitas visual dari suatu entitas yang memiliki kriteria khusus seperti bentuk, filosofi, dan warna. Di video ini saya akan mengajak kalian untuk berkenalan
Apakah kalian mengenal logo ini? Sangat panjang sekali, bukan? Mungkin kalian tidak akan memiliki data waktu hanya untuk mengingat logo tersebut. Oke, udah beres. Selanjutnya nih pertanyaan dari. Nah, setelah kalian tadi lihat video, kira-kira apa fungsi logo dalam sebuah desain itu? Fungsi logo itu apa? Tadi di awal-awal sudah saya singgung. Makna pembeda. Berarti kita apa? Yang kedua, terus apa aja sih yang biasa digunakan di Adobe Illustrator untuk membuat logo? Ada apa aja? Pen tool, terus direction tool, pen kurva, padam. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada jadwal pembuatannya nih. Kita buat 2 pertemuan. Di pertemuan pertama, kalian bakal membuat sebuah sketsa logo selama 20 menit. Lalu selanjutnya kalian bakal mendesain sebuah logo selama 50 menit. Jadi kalian bakal membuat sketsa dulu selama 20 menit. Udah buat sketsa, kalian desain di Adobe Illustrator. Oke ya? Nah, sebelum kita mulai, udah langsung ke LKPD. LKPD itu apa sih? Lomba kerja beserta. Jadi kalian tinggal mau ngapain? Kalian bisa baca materinya di situ, kalian bisa isi soalnya di situ sebagai pembelajaran juga di situ. Tapi nih, sebelum kita mulai, kayaknya kita perlu stretching dulu biar itulah ibaratnya. Ya, jelas ya? Ya. Oke, sebelum kita mulai ke yang inti dan paling inti biar nungguin semangat dulu, ketika kalian tarik nafas dulu dalam hitungan 1, 2, 3, kalian tarik nafas, lalu tahan 1, 2, 3, lalu kalian hembuskan selama 3 detik juga. Udah kayak itu kalian teriak semangat. Oke, jelas? Ya. Kalau semangat itulah gitu. Oh ya. Apa ya? Kira-kira? Well, ya. Well, ya. Namun di One Piece Mas saya bilang nggak tahu kenal. Well ya, siap? Oke. 1 dimulai dari sekarang ya. 1, 2, 3 tarik nafas. 1, 2, 3 tahan. 1, 2, 3 tahan. Hembuskan. Ulangi. Oke, tarik nafas. 1 titik, 2, 3 tahan. 1, 2, 3 hembuskan. 1, 2, 3 lalu bilang. Oke. Silakan kalian scan di HP kalian untuk pengerjaan LKPD-nya. Oke ya, silakan scan dulu. Lalu kalian kerjakan LKPD-nya masing-masing dulu ya. Tuh ada kesulitan di LKPD-nya? Gak ada. Oke, siap. Ini udah ngerti ya. Ini dari mananya ya. Kamu bisa lihat baca materinya di atas atau kamu isi di bawah. Oke, jelas ya. Oke, coba Ti. Bisa Ti? Di kamu di sini ada yang salah nih tentang logo ini nih. Coba kamu baca lagi materinya. Ini petunjuk mau baca lagi. Ya. Kalau sudah beres, kamu kirim aja. Kamu klik finish aja. Oke. Ya.
Alhamdulillah semuanya hasil sketsa dan desainnya juga sudah bagus. Kira-kira nih, dari pembelajaran hari ini apa yang kalian dapat? Ada berapa jenis logo? Ada berapa yo? Gis, ada berapa Gis? 8. Sebutin salah satunya. Hah? Apa itu warna logo itu? Logo jenis ini didominasi berupa tulisan saja, jadi tulisan itu merupakan nama brand itu sendiri. Intinya apa sih logo tulisan itu? Jadi WordPress logo itu ada logo dari akhirnya dalam berupa tulisan saja. Selanjutnya, Eca, apa ada logo apa lagi? Inisial logo itu buat apa sih? Oke, inisial suatu branding. Oke, saya rasa semuanya udah agak paham, udah mulai paham juga tentang jenis-jenis logo, menganalisis logo yang bakal kalian buat juga udah mulai paham juga, dan kalian sudah membuat sketsa logo kalian sendiri dan kalian bisa mendesainnya juga. Ntar kalau nggak di sekolah, PR-nya perhatiin ya, ada PR nih, ada tugas nih, terhadap PR kalian kan sudah membuat sebuah sketsa nih kan, udah membuat sebuah sketsa. Kalau yang belum beres desain logo di Adobe Illustrator-nya, kalian harus lanjutkan di sekolah, jangan dibawa pulang. Wayahna kalian cari waktu kosong. Kalau enggak kalian tapi seandainya kalian Pak di sekolah nggak ada waktu kosong atau nggak ada pembagian lab, ya udah kalian kerjakan di rumah, beresin tentang desain visual logonya. Lalu ada PR satu lagi, saya pengen kalian menganalisis sebuah logo yang daerahnya itu dari berbagai negara. Jadi contoh ada logo lambang negara. Contoh di Indonesia ada lambang Garuda. Terus di negara lain ada lambang apa lagi? Kapten Amerika mau bukan tuh. Ada gambar singa, ada Belanda gambar apa? Ada logo apa? Terus seandainya kalian cari logo-logo yang ada di luar negeri, kalian analisis bebas. Di sini kan negara itu kan banyak banget kan, ada 100 sekian lebih lah negara. Kalian pilih logo yang berasal yang mencerminkan negara tersebut. Oke, yang jelas ya. Lalu kalian cari artinya, lalu kalian terjemahkan. Lalu kalian sebagai latihan lagi, kalian manipulasi dari logo tersebut menjadi logo. Oke, jelas ya? Paham? Oke, tugas sudah kita berikan. Selanjutnya, silakan kalian scan barcode berikut untuk merefleksikan apa sih hasil pembelajaran kita hari ini. Coba silakan kalian scan, lalu kalian isi, refleksikan, tulis secara jujur apa sih yang kalian dapetin di pembelajaran hari ini. Sudah? Saya kasih waktu 1 menit deh, saya rasa nanti kalian coba. Beres ya? Beres?
penutup. Kesimpulan pelajaran itu apa? Tools pertama, tools yang digunakan pada Illustrator untuk mendesain logo salah satunya adalah waktu. Satu lagi, logo itu apa? Logo itu apa? Dari tadi kita udah sebut ini. Logo itu adalah apa? Dalam apa? Identitas. Yang paling penting di sebuah logo itu harus ada apa? Makna, filosofi. Visi misi sebuah logo itu kita tuangkan dalam sebuah garis dan kita tuangkan dalam sebuah warna. Makanya logo itu sangat penting karena mencerminkan identitas sebuah perusahaan. Jelas ya? Oke. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk ke bagian penentu. Sebelumnya ada yang tanyakan nggak? Enggak? Cukup? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa jadi bekal kalian untuk masa depan nanti. Dan jangan lupa banggai keluarga dan tunjukin ke keluarga bahkan orang sekitar bahwa kalian tuh bisa apa? Bisa maju, bisa manfaat. Kalian bisa memanfaatkan ilmu yang sudah kalian dapatkan atau ilmu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadilah orang yang selalu bermanfaat dengan ilmu yang sudah kalian dapat. Jelas ya? Oke, sebelum kita akhiri, kita silakan KM pimpin doa. Alfi, Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap semangat dan jangan pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tatang Suhendar sebagai pengajar praktek di CGT Angkatan 7. Pada saat ini saya akan melakukan kegiatan pasca pembelajaran atau pasca observasi yang tempoh hari yang lalu sudah dilaksanakan observasi pembelajaran. Di depan ini ada guru yang observasi, yaitu saya perkenalkan dulu, namanya adalah Bapak Arif Nugraha, sarjana komputer atau Eskom. Pada saat itu sudah dilaksanakan kegiatan observasi di kelas yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, kurang lebih seperti itu. Bagaimana Pak Arif kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik Pak Arif, tempoh hari yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan observasi ke kelas ya. Tetapi diawali dengan kegiatan pra-observasi, di mana pada saat itu kita melaksanakan diskusi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan nanti menjelang atau akan dilaksanakan kegiatan observasi di kelas. Nah, dari hasil observasi yang dilaksanakan di kelas ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi saya, yaitu yang pertama mengenai proses pembelajaran dari mulai pembukaan, kemudian isi materi, kemudian penutupan. Saya awali dengan proses pembelajaran di pembukaan. Saya sudah melihat kondisi dari Pak Arif sudah melaksanakan kegiatan pembukaan, diawali dengan menyapa
mengucapkan salam, ya itu adalah suatu motivasi awal kepada siswa untuk fokus untuk pembelajaran. Kemudian yang keduanya di materi yang Bapak Arif sampaikan itu begitu menarik ya, antara siswa dengan guru, guru dengan siswa terjadi interaksi yang sangat erat sekali. Artinya dua belah pihak itu saling memberikan umpan balik satu sama lain, didukung dengan sarana prasarana yang sudah Pak Arif siapkan gitu ya. Nah kemudian di akhir juga kegiatan penutupan Pak Arif sudah melaksanakan kegiatan penutupan dengan baik ya, ada refleksi dan sebagainya. Nah kegiatan ini di observasi pasca observasi akan disampaikan mengenai kemarin juga di sesi akhir saya sudah bikin form untuk refleksi diri dari siswa itu. Jadi saya bisa mengetahui sebagaimana anak itu udah sampai mana sih pahamnya, dan itu anak tuh bisa jujur, dia tuh nggak paham di mana, apakah dari pembelajaran tersebut ada yang kurang dari saya atau tidak. Setelah saya analisis kemarin, hampir 90% anak itu paham dan kegiatannya juga dirasa menyenangkan. Tetapi kalau inovasi saya rasa masih kurang. Nah kurangnya itu menurut Pak Arif yang mana, dari sisi yang mana? Satu sisi saya pengen kayak gini Pak, ketika saya mengerjakan LKPD, kalau kemarin kan masih saya udah coba menggunakan barcode, udah menggunakan level sheet, tapi level sheet itu belum terkoneksi dengan LMS. LMS sekolah. Nah, saya pengen ketika saya menggunakan beberapa platform atau bisa dalam bentuk game, jadi anak itu seakan-akan main game, tapi dia mengerjakan soal, dan itu bisa lebih menarik. Dan nilainya pun bisa otomatis masuk ke LMS. Jadi kedepannya mungkin yang bakal saya rencanakan, saya bakal coba buat beberapa platform bagaimana caranya ketika pembelajaran dibuat semenarik mungkin, anak merasa belajar tapi menyenangkan. Sudah kayak gitu, baik nilai teori maupun praktek itu bisa dilakukan secara online. Itu menarik sekali Pak, yang diungkapkan Pak Arif, ada inovasi dalam pembelajaran, terutama dengan menggunakan apa metode tadi itu learning. Nah itu patut nanti akan bisa disebarkan, di share ke teman-teman yang lain Pak. Nah kira-kira Pak Arif nanti kapan ini dilaksanakannya, mencoba untuk menerapkan model seperti itu? Nah, untuk saat ini, untuk tahun sekarang nih Pak, untuk tahun sekarang saya mencoba kayak gini dulu, sambil saya menganalisis kira-kira apa aja sih yang kira dibutuhkan. Itu kan kita buat platform baru Pak, baik dari sinkronisasi antara LMS dan sesuatu yang tak saya coba buat gitu kan. Saya bakal analisis, saya bakal coba apakah ini bisa berhasil atau tidak. Seandainya tidak berhasil pun, saya sudah tahu kira-kira, oh ini cocoknya di mana. Mudah-mudahan sih saya berdoa tahun depan, kalau nggak secepatnya, mudah-mudahan ini bisa berhasil. Tapi kan prosesnya bisa diawali di sekarang ya Pak ya? Iya betul Pak. Ya, sudah proses ya Pak ya. Nah nanti saya ingin melihat ketika Pak Arif sedang melaksanakan proses pembuatannya, ya, karena ini sangat inovatif sekali ya, pembelajaran menggunakan metode yang baru seperti itu, ya. Nah, ada lagi mungkin Pak Arif yang akan disampaikan, yang diobservasi yang kemarin. Kemarin sih, saya rasa Interupsi sebentar. Baik Pak. Pak Sarif. Nah, Pak Sarif, melaksanakan kegiatan ini, perasaan kita berdiskusi. alhamdulillah Pak, senang. Dan saya dapat juga ilmu baru, baik masukan dari Bapak. Oh ternyata selama ini yang saya merasa, saya sudah melihat
bisa mengajar lebih baik. Ya, jadi perasaannya senang ya. Betul, Pak. Jadi yang tadinya ketika akan dulu ya, jadi di awalnya tidak ada pengawalan. Jadi kelas tanpa diberitahukan ya seperti itu. Jadi perasaan Pak Arif merasa senang, nyaman dengan kondisi 3 tahapan yang dilakukan, mulai dari pra observasi, kemudian observasi, dan sekarang dilaksanakan pasca observasi. Baik Pak Arif, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Arif. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan melihat proses pembuatan teknik atau metode baru ya, dan bisa diserahkan kepada guru yang lain. Insyaallah. Ini adalah terobosan inovatif pembelajaran desain komunikasi visual. Terima kasih Pak Arif, selamat menjalankan tugas berikutnya. Ya, Pak, seperti itu. Nah, kenapa Sarif? Kita direkam tuh? Ya Pak, Direkam tuh? direkam Pak, Oh iya, iya. direkam. Punten abi masukan sekedik. Ya. Kanggo Pak Arinya. Pak Arif, Pak. Sami namanya Arif Sarif. Oke, terima kasih, keren sekali, hebat. Apa yang temuan-temuan yang didapat oleh Pak Sarif. Sebelumnya saya ingin bertanya ke Pak Ari, Pak Arif ya, Pak Arif. Pak Arif, bagaimana perasaan Pak Arif mengajar dengan didampingi oleh supervisor dengan mengajar yang tidak didampingi? Coba, apa perasaannya Pak Arif? Kalau jujur Pak, jujur deg-degan Pak. Jujur deg-degan. Cuman ya saya mencoba untuk apa adanya gitu Pak. Dengan Iya. ada bakal RPP yang sudah saya buat juga, saya udah tahu apa kira-kira langkah-langkahnya. Ya saya pasrah Pak. Saya pasrah aja. Saya pasrah aja ya. Memang begitulah cara saya mengajar tuh Pak. Dan alhamdulillahnya tuh ternyata saya udah dapat beberapa masukan juga dari Pak Sarif. Oh ternyata ada masih ada yang kurang. Karena ini juga ketika kita dapat masukan dari rekan dari Pak Sarif gitu Pak, sebagai saya sebut senior gitu Pak. Ya, Apa yang ya. kurangnya gitu Pak gitu. Tapi alhamdulillah senang sih Pak. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya apa yang ditampilkan di kelas itu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi atau yang berintegrasi dengan KSE di Bukater. Berdiferensiasi Pak. Jadi di situ nanti di LKPD itu kan saya udah tahu nih kemampuan anak itu tiap anak itu kan pasti beda-beda Pak. Ya kan, kemampuan anak itu pasti beda-beda. Si A ini mempunyai sudut gimana, bahkan di kelas saya pun ada ABK Pak. Ada ABK-nya itu dia susah masuk, gampang keluar gitu Pak. Menangkap daya tangkapnya kurang. Jadi saya ketika penilaian di LKPD bukan soal post test atau pre-test juga ada perbedaan gitu Pak. Sesuai dengan karakter siswanya Pak. Keren sekali. Sekali lagi ini bukan dalam rangka mencari kekurangan, kesalahan, ya, benar atau salah, bukan. Jadi mungkin dari hasil observasi ini Mas Sarif ingin menularkan ya ilmu yang didapat dari CGP ini ke teman sejawatnya. Nah, mudah-mudahan nanti dari Pak Sarif ke Pak Arif, dari Pak Arif ke siapa, akhirnya ke semua pengajar yang ada di sana, ilmu ini bisa tertularkan, itu harapannya. Seperti MLM gitu lah. Iya Pak. Itu keren sekali. Terima kasih Pak Arif sudah bisa membersamai Pak Sarif. Keren sekali, terima kasih doanya, masukannya udah keren lah. Sudah ada inovasinya, kedengeran tadi bahwa akan ada inovasi, berhasil atau tidaknya kumahan di luhur. Yang penting proses ya, yang penting prosesnya dulu dijalani, hasilnya nanti tergantung dari evaluasi kan.
apakah di mana kurangnya, di mana lebihnya, itu harapannya ke sana. Terima kasih Pak Arif, terima kasih juga Pak Sarif. Nah, ya, dilanjut silakan.